Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh berjumpa di tempat ini dalam persekutuan ini. Mungkin sedikit kami tadi terlambat, udah cepat-cepat di jalan tol, rupanya di pintu tol terlambat. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan semuanya oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, setiap waktu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap hari kita diberikan beberapa pilihan untuk memilih. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, taat kepada Tuhan, kita pasti akan memilih yang benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, memang setiap waktu ketika kita berjalan di dalam kelemahan kita, pasti ada satu ketika kita merasa melakukan satu hal atau kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan satu pengertian dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan satu pengertian dalam kehidupan kita, dan kita mengerti, maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita memahami pengertian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apabila kita tidak pernah membaca daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, setiap waktu Tuhan berikan pilihan dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikuti jalan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan pengertian dalam hidup kita, maka kita akan mengerti bahwa ada kuasa yang lebih besar, bahkan yang besar walaupun kita tidak melihat kuasa itu, tetapi kuasa itu menyertai kita. Haleluya. Kuasa itu menyertai kita, sehingga ketika kita melakukan satu kesalahan, dan ketika kita mengerti kita melakukan satu kesalahan itu, orang yang benar-benar mengerti firman Tuhan, dia akan memandang kepada Kristus. Tetapi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dia akan didakwa secara terus-menerus, sehingga dia tidak mengerti firman Tuhan. Ketika dia melakukan satu kesalahan, dia tidak akan mengerti untuk datang kepada Tuhan, karena pengertian itu tidak ada di dalam kehidupannya. Mengapa pengertian itu tidak ada dalam hidupnya? Karena dia tidak mau untuk mengerti. Berada di kasih Tuhan. Semoga sih. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya coba ingin mengatakan kita harus merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap waktu kita harus merenungkan kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui Kristus Yesus adalah lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap waktu dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu sangat besar untuk mengajak kita datang kepada Tuhan, walaupun seringkali di dalam kelemahan kita memilih jalan yang salah. Karena firman Tuhan mengatakan, saat ini kesempurnaan di dalam hidup orang percaya masih belum diberikan. Kesempurnaan itu, kekudusan itu, kesempurnaan akan diberikan kepada orang yang percaya ketika firman Tuhan mengatakan bahwa pada satu saatnya nanti Tuhan akan memisahkan mana anak-anak Tuhan dan mana yang bukan
anak-anak Tuhan. Dan pada saat itu anak-anak Tuhan akan diubahkan sekejap. Firman Tuhan ada mengatakan, firman Tuhan ada tertulis, hai maut, di manakah sengatmu? Itu akan terjadi pada satu saat, di satu hari kelak nanti, di hari-hari ke depan, bahwa semua akan diubahkan. Saudara punya kekasih di dalam nama Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus mempunyai pengertian bahwa kita telah menerima kasih karunia itu, dan kasih karunia itu tidak akan pernah dibatalkan oleh kesalahan-kesalahan kita setiap waktu. Seringkali kita mengatakan dalam diri kita sendiri, aku telah melakukan kesalahan, aku tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir dengan pengertian kita yang terbatas, aku telah melakukan satu kesalahan yang besar, sehingga aku tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Sehingga banyak orang tidak datang kepada Tuhan karena mereka tidak mempunyai pengertian yang benar kepada Tuhan. Tuhan tidak mengatakan ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan melakukan dosa-dosa lagi. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetapi satu pengertian harus kita tahu, supaya pendakwa-pendakwa itu ketika mendakwa kita akan tetap teguh berdiri mengandalkan Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Firman Tuhan mengatakan itu, bahkan dibuat dalam satu pujian. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ada yang tahu pujian itu? Ada di layar. Coba kita angkat salah pujian itu kepada Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Haleluya. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Renungkan, aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Engkau yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, renungkan firman ini. Tiada dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Ketika kita menyanyikan pujian ini, kita harus renungkan pujian ini. Jangan cuma menyanyikannya aja, mengatakan setiap waktu tak satu pun, tetapi kita menjalani hidup seolah-olah terpisah dari kasih Tuhan. Kita menjalani hidup dari hari ke hari seolah-olah kita terpisah dari kasih Tuhan. Pengertian itu, pengertian terpisah dari kasih Tuhan, membuat kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat kiri kanan kita banyak-banyak bangku yang kosong, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, pengertian itu yang mungkin yang saudara-saudara kita dapatkan dalam hidupnya. Ketika dia melakukan satu kesalahan, aku tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Atau pengertian yang lain ada dalam hidupnya, tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita tidak tahu, setiap orang diberikan Tuhan kehendak bebas untuk memiliki satu pengertian, tetapi Tuhan ajarkan kita untuk menerima satu pengertian melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Jadi
apabila kita tidak serius mendengar firman Tuhan, apabila kita tidak serius untuk hidup di dalam Tuhan, di akhir zaman ini tidak serius untuk hidup di dalam Tuhan, hati-hati. Ini yang dijamin saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi 2 hari yang akan datang, 1 minggu yang akan datang. Tetapi kalau kita pikir-pikirkan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tidak ada artinya kita hidup jauh daripada Tuhan. Tidak ada artinya kita hidup jauh daripada Tuhan. Karena banyak orang ini memilih, masih panjang hari-hari yang akan kujalani. Tetapi untuk saat ini banyak orang memilih untuk tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, karena mereka mempunyai pengertian yang salah tentang Tuhan. Mengapa mereka memiliki pengertian yang salah tentang Tuhan? Karena mereka tidak pernah meminta kepada Tuhan supaya pengertian yang benar diberikan kepada dia. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan tertulis di dalam Matius 13 ayat 23. Demikian firman Tuhan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena pengertian itu dia melakukan firman itu, dia berbuah di dalam firman itu. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti. Tidak salah hidupnya hanya biasa-biasa saja. Tidak salah hidupnya GGD. Apa itu GGD? Gitu-gitu doang. Kayak kursi goyang, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Sekarang maju, minggu depan sudah mundur. Kenapa bisa mundur? Tersinggung. Kenapa bisa mundur? Tidak bisa mengampuni. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sampai kapan seperti itu? Itu yang harus kita renungkan. Kita harus dapatkan pengertian ini. Sampai kapan hidupmu kayak gini? Sampai kapan imanku kayak gini? Sampai kapan imanku seperti kursi goyang, maju mundur, tidak ada perubahan. Siapa mau sampai selamanya demikian? Iya kayak gini. Coba angkat tangan, biar tahu tidak. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini Yesus sendiri mengartikan satu perumpamaan kepada orang-orang pada saat itu. Diartikan banyak orang. Ada 4 macam hati. Hati yang merespon firman Tuhan. Ada 4 macam. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan tentang seorang penabur, mengumpamakan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang penabur yang menaburkan benih. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Coba sambil dibuka, yang ditaburkan yang pertama jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang berumput, yang semak, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kalau penabur pada waktu itu
Tuhan Yesus sering mengumpamakan, memberikan pengajaran dalam satu perumpamaan. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan seorang penabur yang sedang menaburkan sekali tabur. Sekali tabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga jatuh di semak duri, dan yang keempat jatuh di tanah yang subur. Sekali tabur, sekali mendengarkan firman Tuhan, tetapi berbeda-beda hati yang mendengar firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di mana posisi hati kita saat ini. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan seperti itu. Tidak semua akan mengerti firman Tuhan. Tidak semuanya yang mendengar akan mengerti firman Tuhan. Tidak semuanya. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ada tipe yang pertama, dia mendengar tetapi tidak mengerti. Dia belum sampai kepada tahap mengerti firman. Dia hanya mendengar. Kita tidak tahu, mungkin dalam konteks seperti ini dia mendengar firman Tuhan, tetapi pikirannya ke tempat yang lain. Dia mendengar, hanya mendengar, tetapi tidak mengerti. Dalam tipe yang pertama ini, firman itu bisa dicuri oleh iblis supaya tidak dia mengerti akan firman itu. Ini tipe yang berbahaya. Dia rajin ke gereja, dia mendengar firman Tuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan, tetapi tidak ada perubahan. Apa yang dia mengerti? Firman itu tidak melekat dalam hatinya. Siapa yang ada di sini? Di sana. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, tipe yang kedua, dia mendengar tetapi mengerti sedikit. Dia mendengar firman Tuhan, dia hanya mengerti sedikit. Perenungan akan firman Tuhan tidak ada, sehingga dia belum merespon daripada firman Tuhan itu. Ketika ejekan terjadi dalam kehidupannya, ketika penindasan terjadi dalam kehidupannya, dia tidak bertahan di dalam firman itu. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, satu hal yang harus kita tahu. Ketika seorang petani atau penabur menaburkan benih, mungkin yang pertama yang sudah dia lakukan adalah menyiapkan daripada tanah itu. Benar? Menyiapkan daripada tanah itu. Tanah itu sudah dibajak dengan baik. Tetapi masih ada tanah-tanah yang tidak baik, tanah-tanah yang tidak yang keras, tanah yang berbatu, yang mungkin tidak keseluruhannya diolah dengan baik. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, yang mengolah tanah ini diumpamakan adalah hati kita. Yang mengolah tanah ini, yang menyiapkan hati kita dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Setiap waktu Tuhan membentuk hati kita, setiap waktu Tuhan membentuk kehidupan kita, hati kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada satu tanah diolah, ada satu hati. Setiap hati orang dibentuk oleh Tuhan, yang menjadi penentu dia termasuk di dalam hati, seperti tanah yang di pinggir jalan, seperti tanah yang berbatu-batu, seperti tanah yang mempunyai semak duri yang banyak, seperti tanah yang subur. Yang masuk ke dalam klasifikasi itu ketika respon daripada setiap orang itu. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ini adalah masalah ketaatan. Masalah ketaatan. Setiap orang dibentuk oleh Tuhan. Saudara dibentuk oleh Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan, dan kita semua dibentuk oleh Tuhan dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang membedakan hati
kita masing-masing adalah ketaatan kita. Apakah kita taat dalam pembentukan Tuhan ini? Atau apakah kita bermain-main dalam pembentukan Tuhan dalam hati kita? Atau kita tidak merespon pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita? Tetapi saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, tipe yang keempat adalah hati yang telah dibentuk oleh Tuhan dan dia taat menurut firman Tuhan, dan dia hanya bukan mendengar firman Tuhan, tetapi dia mengerti firman ini sampai ada pewahyuan yang Tuhan berikan kepada dia tentang firman ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita sadari setiap waktu dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu berbicara dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan itu selalu berbicara dalam segi apapun dalam kehidupan kita, supaya kita menentukan yang baik, memilih yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi hati yang taat, hati yang tidak taat tidak akan mengerti dan mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Hati yang taat tidak akan pernah mengerti apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya akan menjadi biasa-biasa saja. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang mendengar dan mengerti banyak, ini dilihat daripada responnya terhadap firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apabila kita melihat di dalam Alkitab banyak diceritakan bagaimana orang-orang yang ketika dia mendengar firman Tuhan dia langsung merespon. Ada juga orang-orang yang Yesus sendiri mengatakan satu pengajaran dalam kehidupannya, dia tidak merespon daripada firman Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana perempuan Kanaan, ada seorang perempuan Kanaan yang berseru-seru kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya, sampai Tuhan mengatakan tidak layak roti diberikan kepada anjing. Dia mengumpamakan perempuan ini seperti hewan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi apa yang menjadi proses, apa yang menjadi respon daripada perempuan Kanaan ini? Kalau perempuan Kanaan, kalau kita melihat bagaimana firman itu dituliskan, perempuan Kanaan yang percaya pada Matius 15 ayat yang ke-21. Mari kita baca firman Tuhan ini sebentar. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak orang merespon perkataan Tuhan dengan cara yang salah. Banyak orang merespon perkataan Tuhan dengan baik, dan banyak orang merespon perkataan Tuhan dengan ragu-ragu dalam kehidupannya.
saudara, bagaimana saudara hidup saat ini, itu adalah hasil bagaimana saudara merespon firman Tuhan selama ini. Coba renungkan. Coba kita lihat hidup kita. Bagaimana hidup kita saat ini, itu adalah hasil daripada bagaimana kita merespon firman Tuhan selama ini. Bagaimana keluarga kita saat ini, itu adalah hasil bagaimana kita merespon firman Tuhan selama ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita yang akan datang. Ketika kita memilih yang baik, ketika kita memilih jalan yang baik untuk taat mengikuti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, kamu tidak akan menjadi ekor, melainkan kepala. Kamu bukan hanya yang sekedar pemenang, tetapi kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Kamu lebih daripada pemenang. Ketika Tuhan memberikan kemenangan, itu kemenangan yang bukan biasa-biasa saja, tetapi Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa di atas daripada pemikiran kita. Makanya Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah bagaimana kita merespon firman Tuhan selama ini dan mengerti firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan 4 gambaran kepada kita melalui firman ini. Apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Ada tipe yang pertama, tipe yang kedua, tipe yang ketiga, dan tipe yang keempat. Siapa yang mau jadi tipe yang pertama? Haleluya. Ada yang katakan tipe yang kedua. Siapa yang mau menjadi tipe yang keempat? Haleluya. Siapa yang mau jadi tipe yang keempat? Angkat tangan. Tipe yang keempat apa? Apa itu tipe yang keempat? Apa itu tipe yang keempat? Mendengar firman Tuhan dan mengerti. Karena dia mengerti, maka dia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dan kita melihat juga bagaimana tertulis di dalam firman ini, ada seorang kaya. Ada seorang kaya, seorang muda yang kaya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia berlari-lari kepada Tuhan pada saat itu untuk memperoleh satu pengertian dalam kehidupannya, untuk memperoleh satu pengajaran dalam kehidupannya. Dan dia berbicara kepada Tuhan Yesus saat itu. Dia berbincang-bincang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimanakah supaya aku memperoleh hidup yang kekal itu? Tuhan menjawab dia. Tuhan mengajari dia. Tuhan memberi pengertian dalam kehidupannya. Juallah semua hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Ada satu pengertian diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Juallah dan bagikan kepada orang-orang miskin hasilnya. Dia berlari kepada Tuhan. Ketika dia mendengar pengertian ini, pengajaran ini, dia mundur daripada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita membaca seorang kaya dalam firman Tuhan ini, kita harus mengerti. Karena Tuhan mengatakan bagaimana dia pada waktu mudanya. Ketika Tuhan berbicara tentang hukum Taurat, hukum-hukum yang diajarkan, dia sudah melakukannya. Dia mengatakan, aku sudah melakukan itu semua pada waktu aku masih muda. Dia mengerti, ada satu pengertian. Tetapi ketika Tuhan ingin meningkatkan pengertian dia, pengajaran dia, dia merespon.
dia merespon dengan tidak baik dan mundur. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, setiap waktu Tuhan berikan pengertian melalui firman-Nya kepada kita. Setiap waktu Tuhan berikan dalam hidup kita satu pengertian melalui firman-Nya. Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak memberikan waktu kita kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan untuk mengolah hati kita dengan baik, untuk membajak hati kita dengan baik supaya siap untuk ditaburkan, untuk mengolah hati kita menjadi seperti tanah yang subur. Bagaimana itu akan terjadi apabila kita tidak benar-benar serius untuk datang kepada Tuhan dan memberikan waktu kita setiap hari kepada Tuhan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Kita memperoleh hati yang baik tanpa pengenalan akan firman Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Sampai kapan? Yang menjadi pertanyaannya, sampai kapan kita tidak berubah? Sampai kapan kita tidak serius terhadap firman Tuhan? Sampai kapan kita tidak serius terhadap Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana hati kita saat ini? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimanapun hati kita saat ini, apapun yang kita tutup-tutupi saat ini, itu Tuhan tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang kita tutup-tutupi itu menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Yang kita tidak selesaikan dalam hati kita, itu menjadi penghalang keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Dan keluarga kita tidak dipulihkan Tuhan karena ada satu penghalang yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Apa itu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan itu yang menjadi penghalang saudara untuk serius kepada Tuhan. Apa itu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, sampai kapan kita harus seperti ini? Sampai kapan hidup kita hanya biasa-biasa saja? Sampai kapan kita untuk serius mendengarkan firman Tuhan dan berubah dalam kehidupan kita? Sampai kapan? Sampai kapan kita tidak serius? Sampai akhir menutup mata? Oh, bahaya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika ada kesadaran dalam hati kita bahwa kita melakukan satu kesalahan, puji Tuhan, haleluya. Ketika ada satu kesadaran dalam hati kita yang berkata engkau saat ini jauh kepada Tuhan, puji Tuhan, masih disadarkan, puji Tuhan, masih ada kesadaran. Artinya apa? Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Ketika masih ada kesadaran. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kenapa orang-orang tidak datang kepada Tuhan? Karena dia tidak mengerti, dan satu lagi, karena ketidakpengertiannya dia tidak sadar-sadar. Dia tidak sadar-sadar. Jadi jangan pernah kita salahkan ketika orang tua sudah lama dia tidak bergereja. Dia tidak sadar. Hanya kita yang sadar bahwa dia sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di akhir zaman ini, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus memperoleh pengertian itu, pengertian daripada firman ini. Bukan hanya firman ini saja, tetapi ada firman-firman Tuhan yang lain yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara memakai segala hal. Tuhan berbicara kepada Simon Petrus melalui seekor ayam yang bertobat. Unang jolo, saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita baru sadar unang jolo ditangkap. Jangan kita baru sadar kepada Tuhan ketika kita sudah ada di perut ikan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagaimana Nabi Yunus tidak taat
Dan itu adalah gambaran daripada manusia. Saudara, kita harus sadar, ketika kita tidak taat, siap-siap dimakan ikan. Itu hanya kiasan yang saya katakan. Yang benar itu terjadi, tetapi siap-siap dimakan ikan. Ketika kita tidak datang serius kepada Tuhan atau menunggu-nunggu waktu, kita harus bayar harga yang sangat mahal. Ada orang yang menerima berkat Tuhan dengan mudah saja, tetapi ada orang-orang yang menerima berkat Tuhan, dia harus membayar harga karena dia memilih yang salah. Tetapi setiap orang yang percaya, yang memilih yang benar kepada Tuhan, dia akan selalu diberkati Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, karena memang firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat firman Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan kita, kita sudah diberkati. Dan berkat selanjutnya akan menyusul ketika kita taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, saya itu pengertian akan firman Tuhan setiap waktu terjadi dalam keluarga kita. Haleluya. Terjadi dalam keluarga kita. Dan kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana tanah ini dia menjadi keras, dia seperti berbatu-batu, dia seperti duri, dia diumpamakan adalah sebagai satu hati yang mungkin yang awalnya dia baik, tanah itu, hati itu sangat baik, tetapi lingkungan sangat berpengaruh kepada hati itu. Saudara punya kekasih di dalam nama Tuhan, artinya seperti ini. Yang pertama adalah di dalam lingkungan keluarga kita. Dalam lingkungan keluarga kita, apabila kita tidak melatih di dalam lingkungan keluarga kita untuk kita dekat kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, apabila kita tidak melatih ini, apalagi saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, anak-anak saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, bagaimana dia akan bertumbuh kepada Tuhan apabila dia tidak ada dalam lingkungan yang benar? Bagaimana dia akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik apabila dia tidak ada di dalam lingkungan yang benar? Artinya apa? Orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan iman daripada anak-anak. Dan ini yang sangat-sangat mungkin disepelekan orang-orang banyak akhir-akhir zaman ini. Jangan nanti saudara kasih di dalam nama Tuhan, ketika anak-anak saudara sudah beranjak dewasa, ketika saudara mengatakan supaya dia datang kepada Tuhan, dia bersikeras untuk menjauh daripada Tuhan, itu adalah pengaruh daripada apa yang telah sejak dahulu saudara berikan kepada dia. Dan bukan satu kebetulan banyak kita lihat anak-anak muda sekarang jauh daripada Tuhan. Itu adalah satu pengaruh yang dia yang mempengaruhi kehidupannya. Yang berperan penting adalah keluarga. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mengerti pengertian akan firman Tuhan ini, supaya kita memberikan pengertian ini kepada anak-anak muda yang ada dalam lingkungan kita, supaya mereka juga mengerti akan firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita merespon daripada firman Tuhan ini? Tipe yang pertama tadi, ketika kita hanya mendengar, si iblis masih bisa merampas. Ini adalah masalah besar, karena kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kita mendengar, tetapi kita masih sedikit mengerti, sehingga respon kita untuk melakukan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan tidak ada.
lingkungan, dari keluarga. Dia tidak bisa bertumbuh dalam iman. Dia melihat orang tuanya tidak hidup dalam iman. Dia tidak bisa bertumbuh dalam iman. Dia melihat sekelilingnya dia tidak bertumbuh dalam iman. Dia tidak bisa bertumbuh dalam iman karena pengaruh lingkungan. Tetapi ada hati yang bertumbuh dengan iman, dia merespon, dia mengerti firman Tuhan. Dia sangat mengerti firman Tuhan sehingga dia merespon daripada firman Tuhan. Dia bertumbuh dan firman Tuhan mengatakan dia menghasilkan buah 160 dan 30 kali lipat. Dia menghasilkan pengertian itu dengan banyak. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Simon Petrus ketika Tuhan mengatakan mendekatlah, imannya kuat. Pertama-tama mereka mengatakan Tuhan itu hantu karena badai yang melanda perahu mereka. Tetapi ketika Tuhan mengatakan ini aku, Simon Petrus, dia mungkin saat itu mempunyai pengertian, imannya kuat. Tuhan, jika itu kau, suruhlah aku supaya mendekat. Dia mendekat, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tiba-tiba bersandar kepada pengertiannya. Wow, kok bisa saya mengaku? Nah, mulai bersandar kepada pengertiannya. Dia bersandar kepada pengertiannya. Tiba-tiba dia bersandar kepada pengertiannya, lalu dia goncang. Tetapi yang Tuhan inginkan, percayalah kepada Tuhan. Kita tahu hal itu tidak mungkin, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu yang Tuhan berikan dalam hidup. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil yang baru akan menanti saudara di hari-hari ke depan. Ketika kita bersandar, ketika kita hanya percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita. Kalau kita melihat akhir zaman ini, ada banyak pengertian-pengertian yang menggoncang iman kita. Kita melihat yang menggoncang iman kita mungkin roh ketakutan. Tetapi Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta. Itu adalah satu pengertian yang percaya kepada Tuhan. Dia bersandar hanya kepada Tuhan, dia percaya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu artinya masalah, problema yang ada dalam kehidupan kita. Apapun itu saudara saat ini, lembah kekelaman itu yang tidak enak-enak di dalam hidup kita, yang tidak enak kita rasakan, masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena ketika pada saat kita percaya kepada Tuhan, sekalipun tiada jalan di depan, Tuhan pasti akan membukakan jalan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, coba kita rasakan apa yang mungkin dirasakan oleh Musa pada saat itu. Di depan tidak ada lagi jalan, kiri kanan tidak ada lagi jalan, semua musuh menyerah. Bagaimana kalau dia tidak percaya kepada Tuhan? Dengan tongkat yang dipegangnya, firman Tuhan kepada dia, supaya dia menggunakan tongkat itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang ada dalam kehidupan saudara saat ini, Tuhan akan memakai itu supaya saudara melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun, apa yang saudara lakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan memakai itu untuk memberikan jalan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan, itu akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya kepada Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu akan Tuhan pakai.
Tetapi apabila kita tidak berdoa, apabila kita tidak menyembah Tuhan, apa yang mau Tuhan pakai? Apa yang mau Tuhan pakai? Jangan sampai Tuhan memakai sesuatu yang tidak baik dalam hati kita untuk memproses kita. Haleluya. Jangan sampai. Itu harus dibereskan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Firaun hatinya yang keras dipakai Tuhan sampai 10 tulang harus Tuhan berikan kepada dia karena hatinya masih keras. Karena Tuhan melihat hanya hati yang keras dalam hati ini. Tidak ada lagi yang mau Tuhan pakai. Hatinya yang keras dipakai Tuhan sehingga 10 tulang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini apa yang kita dengarkan firman ini supaya kita mengerti dan memperoleh pengertian yang khusus daripada Tuhan, supaya hati kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini menemukan iman percaya kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya Yesus